Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kesetimbangan kimia. Perkenalkan, saya Anina Febriani Nuraini dari Asrama Kanayakan. Yang pertama, kesetimbangan terjadi ketika suatu reaksi memiliki laju yang sama dengan laju reaksi kebalikannya. Nah, sistem pada kesetimbangan. Ada dua kondisi yang dicapai ketika sistem sudah mencapai kesetimbangan. Yang pertama tuh, laju reaksi maju dan balik itu sama. Nah, yang kedua, konsentrasi spesi dalam reaksi sudah tetap. Nah, misalkan ini ada reaksi N2O4 menjadi 2NO2. Nah, ini kita bisa lihat bahwa saat kesetimbangan laju reaksinya berkurangnya N2O4 sama dengan laju bertambahnya konsentrasi NO2. Nah, juga di sini kita bisa lihat pada saat kesetimbangan konsentrasi NO2 sama dengan konsentrasi N2O4. Jadi tetap konsentrasinya saat kesetimbangan. Yang kedua, hukum kesetimbangan. Nah, untuk reaksi N2O4 menjadi 2NO2 pada saat reaksi maju, ini kan N2O4 menjadi 2NO2. Lajunya kan Kf tetapan laju dikali konsentrasi N2O4. Nah, untuk reaksi baliknya 2NO2 menjadi N2O4, yaitu laju sama dengan tetapan laju kali NO2 pangkat konsentrasi NO2 pangkat 2. Nah, pada saat kesetimbangan yaitu laju maju sama dengan laju balik. Sehingga Kf kali konsentrasi N2O4 sama dengan Kr kali konsentrasi NO2 pangkat 2. Nah, kita dapat memperoleh tetapan kesetimbangan yaitu Kf dibagi Kr sama dengan konsentrasi NO2 pangkat 2 dibagi konsentrasi N2O4. Nilai perbandingan Kf dibanding Kr adalah tetap selama temperatur konstan, sehingga rasio ini dikenal sebagai hukum kesetimbangan. Nah, bentuk hukum kesetimbangan yaitu untuk reaksi umum seperti berikut. Hukum kesetimbangan reaksi adalah Kc sama dengan konsentrasi C pangkat koefisien dikali konsentrasi D pangkat koefisien dibagi konsentrasi A pangkat koefisien dikali konsentrasi B pangkat koefisien. Nah, nilai Kc yaitu perbandingan antara konsentrasi produk dibagi reaktan pangkat masing-masing koefisien pada saat kesetimbangan memiliki nilai sama, tidak bergantung pada berapapun konsentrasi awal. Jadi, meskipun berapapun konsentrasi awalnya, Kc-nya itu tetap nggak akan berubah. Kemudian, jika K lebih dari 1, maka pada kesetimbangan produk akan dominan. Sebaliknya, jika K kurang dari 1, maka pada kesetimbangan reaktan yang akan dominan. Ini kita bisa lihat di slide 4, kan ini lajunya sama kan? Ini kan lajunya sama. Nah, kalau misalkan K-nya itu lebih dari 1, berarti yang atasnya dong yang paling besar. Kalau yang atasnya itu besar, berarti produknya yang makin dominan. Kalau yang kurang dari 1, berarti reaktannya yang akan dominan. Kemudian, manipulasi tetapan kesetimbangan. Misalkan arah reaksi majunya tuh N2O4 menjadi 2NO2, maka diperoleh Kc konsentrasi NO2 pangkat 2 dibagi konsentrasi N2O4. Jika reaksinya dibalik, yaitu 2NO2 menjadi N2O4, maka tetapan kesetimbangannya yaitu konsentrasi N2O4 dibagi konsentrasi NO2 pangkat 2. Nah, ini itu merupakan tak lain dari 1 per Kc yang bagian sini. Nah, efek perubahan koefisien reaksi. Jika masing-masing spesiesnya ini kita kalikan dengan sebuah bilangan di koefisiennya, maka Kc-nya juga akan berubah. Contohnya kalau yang ini, Kc-nya kan jadi konsentrasi NO2 dibagi konsentrasi N2O4 pangkat setengah. Nah, yang hasil ini tak lain merupakan Kc yang atas pangkatkan setengah. Nah, pangkat setengah merupakan bilangan yang kita kalikan tadi. Jadi kalau misalkan dikalikan sebuah bilangan, maka Kc-nya itu jadi Kc yang lama pangkatkan setengah gitu. Pangkatkan bilangan yang kita kalikan tadi. Maaf, ini ada
Windows. Kemudian kalau misalkan efek penjumlahan, misalkan reaksi 2N2O ditambah O2 menjadi 2N2O, kemudian 2N2O ditambah 3O2 menjadi 4NO2, maka 2N2O-nya kita bisa coret dengan reaksi bersihnya 2N2 ditambah 4O2 menjadi 4NO2. Nah, tetapan lajunya dari reaksi bersihnya kan konsentrasi NO2 pangkat 4 dibagi konsentrasi N2 pangkat 2 kali konsentrasi O2 pangkat 4. Nah, hasil ini tak lain merupakan perkalian dari K1K2. Jadi kalau misalkan ada beberapa reaksi, maka tetapan keseimbangannya tuh tinggal kita kalikan K dari masing-masing reaksi. Kemudian hukum keseimbangan terhadap tekanan. Hukum reaksi keseimbangan yang mengandung spesi gas. Konsentrasi dapat juga dinyatakan dengan tekanan parsial spesi gas tersebut. Nah, contoh untuk reaksi N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3, bentuk konsentrasinya kan bisa kita nyatakan Kc sama dengan konsentrasi NH3 pangkat 2 dibagi konsentrasi N2 kali konsentrasi H2 pangkat 3. Kalau bentuk tekanan tuh kita sebut Kp sama dengan tekanan parsial NH3 pangkat 2 dibagi tekanan parsial N2 kali tekanan parsial H2 pangkat 3. Jadi tetap produk yang atas, bawahnya reaktan, dan tetap dikalikan tetap dipangkatkan masing-masing koefisien. Ingat, jadi atas produk, bawah reaktan, dipangkatkan masing-masing koefisien. Kemudian hubungan Kc dan Kp. Jika reaksinya seperti ini, maka hubungan Kp dan Kc adalah Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta Ng. Ingat, delta N di sini yang dihitung hanya yang spesi gasnya. Jadi perubahan molnya produk kurangnya molnya reaktan. Kan di sini gas semua. Jadi kita bisa sebut C plus D minus A plus B. Nah, kemudian meramalkan arah reaksi. Hc merupakan besaran yang dapat digunakan untuk meramalkan arah reaksi. Hc memiliki bentuk yang sama dengan hukum keseimbangan, tetapi menggunakan konsentrasi sesaat. Ingat, Hc konsentrasi sesaat. Tapi kalau Kc saat keseimbangan. Misalkan reaksi ini, maka Hc-nya kan seperti ini. Seperti pada saat keseimbangan sih, tapi ini konsentrasi sesaat. Ingat ya. Nah, jika H kurang dari K, maka reaksi berlangsung ke kanan. Nah, jika H lebih dari K, maka reaksi berlangsung ke kiri. Tapi jika H sama dengan K, maka reaksi ada pada kesetimbangan. Kemudian, prinsip Le Chatelier. Nah, Le Chatelier menerangkan bagaimana sistem kimia meminimalisasi gangguan terhadap kesetimbangan yang dikenal sebagai prinsip Le Chatelier. Contohnya, faktor yang memulai adalah yang pertama konsentrasi. Nah, jika konsentrasi suatu reaksi tersebut jika reaksi tersebut ditambah suatu konsentrasinya, maka keseimbangan akan bergeser ke sisi yang berlawanan dengan letak komponen tersebut untuk mengurangi jumlah komponen tersebut. Akan tetapi, jika jumlah suatu komponen reaksi dikurangi, keseimbangan akan bergeser ke sisi yang sama dengan letak komponen tersebut untuk mengganti kekurangannya. Nah, untuk perubahan volume dan tekanan, kita bisa dapat jika tekanan total itu diperbesar, otomatis volumenya kan diperkecil. Maka pergeseran keseimbangannya akan mengarah ke koefisien dengan total kecil. Akan tetapi jika tekanannya itu diperkecil, otomatis volumenya diperbesar. Maka pergeseran keseimbangan akan mengarah ke koefisien dengan total yang besar. Kemudian untuk temperatur, jika temperatur dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke reaksi endoterm. Akan tetapi jika temperaturnya itu diperkecil, maka akan bergeser ke reaksi yang eksoterm. Nah, sekian materi dari saya tentang keseimbangan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.